Ya karena kebetulan kami berdua ini dari Mamasa, Sulawesi Barat. Iya, betul sekali. Iya. Sulawesi Barat. Kami calon bupati dan calon wakil bupati. Jadi pegangan tangan dulu, siapa tahu kita nanti bisa jadi Sah. calon bupati dan wakil bupati buat Kabupaten Mamasa yang lebih maju. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Halo pemirsa dimanapun kalian berada, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Trimono Group dalam program Trimono juga Podcast. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan seorang tamu spesial yang didatangkan jauh-jauh dari Makassar di Jogja di studio Trimono juga Podcast ini untuk menghadiri undangan kami untuk duduk di studio Trimono Podcast. Dan kita sambut tamu saya pada malam hari ini. Dialah Aditya. Oke Aditya, selamat malam teman. Sungguh meriah. Wah, sangat meriah. Bagaimana kabarnya Selamat ini? malam teman. Oh, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Sudah berapa hari di Jogja ini? Saya di Jogja sudah seminggu ya. Sudah seminggu? Kalau salah ya. Luar biasa, luar Sudah biasa. bisa dibikin satu lagu. Ada lagunya? Seminggu yang suram. Wah, wih. Ada apa ini kok suram-suram ini? Oke, ini pengalaman pertama datang di Jogja ya? Ya, pengalaman pertama. Pengalaman pertama? Oke, karena ini pengalaman pertama, saya mau tanya ini, kira-kira bagaimana ini kesan pertamanya saat datang di Jogja ini? Ini kan pertama kan? Iya. Apa kesan pertama lah? Ya, sangat menarik ya di kota Jogja ya. Awalnya tuh saya nggak kepikiran mau ke Jogja. Jadi ceritanya tuh tiba-tiba saya terbangun dan kayaknya saya mau ke Jogja ini. Oh, tiba-tiba terbangun. Begitu tiba-tiba saya terbangun, saya langsung terpikir kayaknya mau ke Jogja ini. Persis itu seperti yang saya alami 7 tahun yang lalu. Betul. Berarti kita hampir sama ya pemikirannya. Hampir sama. Saya kan ketindisan. Ketindisan. Saya kan ketindisan tuh. Tiba-tiba, woi Jogja. Oh gitu. Iya, makanya saya langsung, woi saya harus ke Jogja nih besok pagi. Kalau saya mimpi tentang kamu yang ketindisan tadi. Bagaimana itu? Saya mimpi tentang kamu ketindisan, terus seakan-akan kayak ada yang panggil, Adit, ke Jogja, ke Jogja, ke Jogja. Dan ternyata pas aku bangun besok saya mau pesan tiket ke Jogja. Langsung dipesan? Belum dipesan karena tidak ada uang. Oke. Ini saja. Bagaimana ceritanya itu? Ya, jadi sempat kan ini terpikir setelah selesai itu resah. Saya kan selesai dari kuliah itu di bulan 4, menganggur 6 tahun. 6 tahun. 6 bulan maksudnya. Menganggur 6 bulan. Mau cari kerja juga tapi ini merasa belum kurang mampu kan untuk berkarir di profesi saya. Kebetulan saya kuliah di hukum. Oke, kuliah di hukum teman-teman. Terima kasih. Anak hukum. Oke, terus? Jadi saya terpikir mau menambah skill dulu. Ya, siapa tahu bisa lanjut lagi ke S2 kan. Tapi saya sempat ditanya teman, bagus kalau kuliah di luar negeri maksudnya. Kuliah luar negeri. Ya, luar negeri. Ya minimal ada gelar-gelar yang orang tidak tahu lah. Apa sih itu? Yang gelar dari luar kan. Jadi saya teringat sama teman yang sempat ke sana, ke Jerman maksudnya. Oh, ke Jerman? Iya, saya mau ini kursus bahasa Jerman dulu. Ya, jadi saya search di internet gitu tempat-tempat kursus di mana bagus. Ya, nggak tahu tiba-tiba terpikir Jogja aja tempat kursus itu. Jadi saya tiba-tiba langsung terlintas mau kursus bahasa Jerman di Jogja. Iya. Wah. Ya, sangat suatu pengalaman hidup yang tidak sia-sia. Berarti itu latar belakangnya ya.
Ya. ingin belajar Hmm. bahasa Jerman Makanya ke Jogja. di Jogja. Harusnya Harusnya di mana? di Jerman. Jerman dong. Di apa? Frankfurt apa? Di Berlin mungkin. Berlin. Iya, iya. Munchen. Munchen. Di Munchen. Hmm. Oke, itu bagaimana ceritanya itu dari Makassar? Ya lucu ya. Saya kan ini baru pertama kali ke Jogja. Saya kan tidak tahu di Jogja itu bandaranya yang mana. Iya. Pas cari-cari di salah satu platform ya, mungkin saya tidak bisa sebut namanya. Oh ya, jangan disebut, Iya. bahaya nanti. Jadi saya search untuk pesanan ini ya, tiket ke Jogja. Dan saya waktu itu taunya hanya Bandara Adi Sucipto. Ya, oke. Itu kan kodenya JOG, Jogja. Oh ya benar ini. Iya, iya, Kayaknya ini Jogja. deh yang bandara di Jogja. Jadi pesan di situ. Nah, singkat-singkat cerita, sampai di sini aku nggak tahu kalau masih ada ya bandara di sini. Ternyata itu bandara lama kan. Terus dijemput sama teman lama di sini. Siapa namanya? Mungkin bisa disebutkan namanya Ya, di mungkin sini. saya bisa Siapa tahu sebutkan. beliau nonton. Ya, semoga beliau nonton ya. Amin. Namanya Amin. Aswan Palakbiran. Oh, Aswan Palakbiran. Terima kasih Aswan, kau sangat berperan dalam kehadiran aku di Jogja. Wah. Ya, dia jemput aku di bandara. Terus pas landing kan pesawat kan. Oh, sebelumnya aku ceritain dulu. Saya sempat di transit di Surabaya. Oh, transit. Transit Surabaya, habis dari Surabaya terus lanjut lagi ke Jogja kan. Di situ aku udah mulai ini. Kok pas mau naik pesawat itu pesawatnya agak kecil ya. Pesawatnya itu pesawat wings. Jadi pas naik pesawat, oh penumpangnya kok segini aja ya. Masih banyak kursi kosong yang kita masih bisa pindah-pindah kursi gitu loh. Pasti bingung ya, bingung. Bingung kok. Kan Jogja kan namanya, katakanlah namanya besar untuk Iya, pariwisata. betul. Tapi kenapa ini pesawatnya kosong? Pasti aku kirain kan mahasiswa kan ini bulan-bulan ini libur, pasti kembali ke Jogja banyak mahasiswa Ya, dong. betul. Entah itu mau wisata atau apalah dari segala kalangan. Pas naik pesawatnya kok cuma segini ya orang yang naik pesawat itu. Waktu itu. Jangan sampai ini pesawat jadi-jadian nih. Ya bisa jadi. Kayak di film-film kan. Bisa jadi ya. Ya cerita-cerita naik pesawat. Jadi ya sambil menikmati lah di atas pesawat dengan guncangan-guncangan itu. Dengan di pesawat juga ternyata kita bisa lihat langsung gunung ya. Soalnya pesawat itu nggak di atas tapi mutarin gunung gitu. Jadi kalau ada gunung di depan gitu mutar lagi, manuver begitu lagi ya? ya manuver. Saya nggak tahu gunung apa. Oh, yang mungkin karena sempat pesawat dilewatin. kecil tuh. Iya betul. Mungkin kalau terlalu tinggi kan mungkin ada Ya. guncangan. Anginnya semakin kencang kan. anginnya apa, Kan semakin tinggi. awannya tebal. Iya. Cumulonimbus apakah? Ya mungkin itulah. Saya bukan jurusan itu. Cumulonimbus ya. Jadi ya singkat cerita landing. Di sini juga menarik nih pas landing ini. Ya, bagaimana di sini? Pas landing kan Di apa bandara Bandara Adi Sucipto ya? Adi Oke. Sucipto. Nah pas landing terus turun kan dari pesawat kan, turun dari pesawat masuk ke kedatangan ambil bagasi gitu. Nah di situ juga kok sepi ya bandaranya. Dan tempat ambil bagasi itu cuma pesawat aku gitu. Jadi barangnya itu yang keluar itu ya cuma pesawat kami begitu. Nggak ada yang teman di samping itu. Ya cuma pesawat kami. Cuma Jadi, satu pesawat. Cuma satu pesawat. Nggak tahu ke jam yang setelah itu nggak tahu. Jadi saya rasa spesial kayak ini saya datang di Jogja ini dengan mungkin sendiri begitu, saya disambut begitu Dengan bandara yang kosong. Bandara yang kosong. Nah, jadi saya sudah ini ambil barang, keluar kan, mau ketemu si Aswan kan. Terus memang masih terpikir ini kok sepi. Ternyata di bandara itu kayak ini kan mungkin ternyata bandara ini bandara lama kan. Ya. Operasi penerbangan agak sedikit itu. Jadi bandaranya luas tapi kurang orangnya gitu. Iya. Jadi kayak mall-mall yang udah mau tutup begitu. Terbengkalai. Eskalator sudah nggak jalan.
Jadi ya itulah pengalaman saya ke sini. Ternyata aku pesannya di bandara lama. Iya. Pesan pesawatnya. Ternyata aku nggak tahu kalau ini penerbangan di Jogja itu ada yang langsung ke bandara baru. Jadi nggak usah Iya. transit lagi di Surabaya. Jadi di Jogja itu Jogja. teman-temannya Mm-mm. ada 2 bandara. Kalau Bandara Adi Sucipto itu bandara lama. Ya. Nah, sekarang sudah ada bandara baru, sebenarnya sudah lama beroperasi juga sejak tahun 2020 ya 2020. Oh jadi baru ya beroperasi? Iya, 2020. Oh 2020. 2020 ada Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Oh Kulon Progo. Iya, itu yang bandara yang ramai. Kalau Bandara Adi Sucipto bahkan setahu saya Bandara Adi Sucipto itu sudah tidak digunakan lagi Oh, untuk penerbangan luar kota ya. Kalau untuk latihan militer kayaknya masih dipakai bandara itu, tapi kalau untuk penerbangan antar kota setahu saya itu udah nggak dipakai lagi. Oh iya. Makanya kemarin pas kamu datang kan, wah benar nggak ini Bandaranya. Bandara Adi Sucipto ini kan udah nggak dipakai nih. Nah tapi ya Aswan bilang iya benar ini ya Adi Sucipto. Ya oke lah, terserah kalian jemput aja kayak di Adi Sucipto. Nah kebetulan itu Adi Sucipto ya bandara lama yang sebenarnya kayaknya udah nggak dipakai, tapi ya mungkin dipakai untuk pesawat-pesawat kecil ya kayak. Oh mungkin masih. Kemarin dari Makassar itu memang pesan tiket Adi Sucipto atau YIA? Adi Sucipto. Langsung Adi Sucipto. Kan kodenya Bandara Adi Sucipto kan JOG Jogja gitu. Oh, seharusnya lebih bagus pesan yang langsung Makassar YIA. Ya iya Jogja Yogyakarta International Airport. di Ya, Kulon Kulon Progo. Nggak salah ya. Ya memang di situ tulisannya Kulon Progo bukan Yogyakarta. Ya betul. Tapi itu sebenarnya bandara untuk Jogja. Jogja. Ya, cuma di Kabupaten Kulon Progo. Makanya namanya YIA Kulon Progo. Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo. Oh Kulon Progo. Gitu nih. Jadi mungkin besok kalau pulang ke Makassar ya Dicoba lagi ke JOG. Adi Sucipto. Adi Sucipto. mending coba di YIA. Oh iya iya Ya, oke. biar ada pengalaman baru kan. Enggak mungkin bagus emang ya. Aku pertama ke Jogja itu ke ini apa? Adi Sucipto. Biar ini kan kearifan lokalnya kan masih kelihatan. Iya, betul, gitu. betul. Jadi Iya. nggak usah Jadi- internasional gitulah. Iya agak langka memang, agak langka. Agak langka Adit datang di Jogja. Jadi suatu kebanggaan buat aku nih. Iya, benar. Ya sekarang kalau sekarang orang pertama datang di Jogja pasti udah nggak ngerasain lagi Adi Sucipto. Ya. Kalau kami dulu ya masih ngerasain pulang pergi masih Adi Sucipto. Cuma karena setelah 2020 ya sudah menggunakan Jogja International Airport. Wah, Betul sekali. jadi kamu ini orang yang termasuk beruntung ini. Iya. Di saat-saat seperti ini masih bisa merasakan Bandara Adi Sucipto yang cukup bersejarah di Yogyakarta kan. Penuh dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dan memang bersejarah karena sudah sangat lama ini. Nah, bisa diceritakan sejarahnya? Kalau untuk itu saya Oh, skip enggak. dulu ya. Saya skip dulu karena saya bukan ahli sejarah, takutnya ada kesalahpahaman di sini. Wah. Asik sekali. Oke. Heeh. Nah di Jogja sudah 1 minggu tadi ya Sudah kamu bilang 1 1 minggu. Nah pertanyaannya tempat mana saja yang sudah dikunjungi selama 1 minggu ini? Semuanya sebutkan dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya belum banyak ini sih pergi kemana ya cuma 2-3 hari kemarin masih ini parkiran dalam rumah Parkiran, burjo. Oh iya satu Burjo. tadi burjo Ya, iya. burjo itu apa itu? Kan saya ceritakan tadi sebelum ke rumah teman kan. Iya. Iya. Jadi sempat yang pas dijemput sama Aswan ditawarin gitu sehingga makan dulu. Di apa namanya burjo ya? Burjo. Oke. Jadi saya sempat tanya sama si Aswan ini, Hmm. burjo itu apa? Katanya bubur kacang hijau gitu. Jadi saya sempat bingung pesannya. Apa sih kita mau makan berat ini atau mau makan ini bubur kacang hijau? Ternyata apa di sana itu kayak jual ini ya makanan-makanan
nasi telur. Iya, nasi telur, nasi ayam, nasi ikan. Mungkin kalau di ini kayak warteg ya. Warteg, katakanlah warteg. Jadi itu burjo nggak beda-beda jauh sama kalau di Makassar tuh ada namanya sari laut. Oh, sari laut. Nah, tapi kan kebanyakan sari laut itu jualnya ayam. Jadi saya bertanya lautnya di mana gitu. Sari laut tapi jual ayam. Jual ayam. Jadi harusnya namanya diganti jadi ayam laut. Ayam sari ayam. Oh, sari ayam. Ayam laut. Oh, sorry. Sari ayam lah, sari ayam. Oh, ya, sari ayam. Ya, sari ayam. Iya, aku sempat bingung ini. Tapi masih jual ini ya bubur kacang hijau di situ. Kalau apa memang awalnya nggak pernah jual tapi namanya burjo karena ada filosofi tertentu gitu atau gimana? kalau burjo di Jogja saya kurang tahu ya bagaimana sejarahnya. Cuma karena saya juga sejak pertama datang di Jogja, ya sebutannya ya emang itu burjo. Oh iya. Ya, Itu di tahun yang lalu. iya pertama diajak sama teman juga. Ya, saya ingat pulang gereja, Akhirnya diajak, kebiasaan. ayo kita ke burjo. Ya, aku kan belum tahu kan burjo itu apa. Terus aku sama kayak kamu. Burjo apa? Bubur kacang hijau. Terus dia ketawa kan. Oh, aku pikir oh ya kayaknya bubur kacang hijau ini. Ayolah. Iya. Nah, pas sampai di sana ternyata warung. warung yang nggak ada bubur kacang hijaunya. Ya nasi telur, nasi sayur, gorengan. Ya, teman-teman yang pernah berkunjung ke Jogja pasti tahu lah burjo. Burjo angkringan. Nah, kalau untuk nama burjo sendiri ya mungkin dulu pernah dijual bubur kacang hijau ya. Tuh apa intinya Oh. dari awal saya datang di sini memang itu memang sudah namanya burjo. Ya nggak tahu juga bagaimana sejarahnya. Bisa jadi burjo. Oh iya. Tapi kalau di apa yang saya ceritain tadi rumah makan sari laut itu masih ini jual ikan gitu. Ada yang apa lengkap ikannya. Tapi kebanyakan masih ini hanya ayam tok begitu. Kalau kita mau pesan ikan nggak ada mas, gitu katanya. Di burjo? Di tadi sari laut Makassar. Oh, sari laut. Oh, sari. Jadi masih ada yang warung yang sari laut kan masih jual ayam apa ikan gitu. Tapi kebanyakan yang ayam. Ayam. Oh, mungkin apa ya? Mungkin masyarakat lebih suka ayam. Iya. Tapi sudah terlanjur namanya sari laut. Tapi ada nama kerennya lagi bang. Apa? Namanya itu Amigos. Amigos, apa itu Iya, amigos? Jadi Amigos itu kepanjangannya agak minggir got sedikit. Kan tempat makannya itu kebanyakan itu yang kayak di pinggir-pinggir jalan gitu kan, yang trotoar ada gotnya, parkir motornya sebelum trotoar gitu, sebelum got. Jadi banyak yang bilang itu sambil makan di samping got kan. Jadi banyak yang aku nggak tahu sejarahnya gimana ya. Biasanya dibilang Amigos gitu. Amigos. Agak minggir, got sedikit. Got. Oh begitu. Jadi kita memang pakar ini ya, pakar. Ya pakar makanan. tempat makan gitu, pakar tempat makan. Kalau di Jogja ada namanya angkringan. Angkringan. Sudah tahu angkringan? Sudah pernah juga. Jadi angkringan itu dibuat dari bukan dibuat dari, kan angkringan bukan makanannya, tapi angkringan itu tempat makannya. Jadi dia itu pakai gerobak. Kemudian ada terpalnya. Itu jajanannya ya nasi kucing. Nasi ya ada sate usus, sate hati, gorengan, terus jenis-jenis minuman susu, kopi, teh. Tapi tidak ada bubur kacang jahe. hijau. Bubur kacang hijau nggak ada. Kalau di Jogja bubur kacang hijau hanya bisa ditemukan di pinggir jalan, pagi-pagi di dekat kontrakan ada. Kontrakanku tidak usah disebutkan ya. Kayaknya usaha abang ini. Pokoknya kalau teman-teman jalan-jalan di sekitar Selokan Mataram, terus di situ ada gerobak bertuliskan Trimono Group. Nah, mampir di situ ada bubur kacang hijau. Silahkan mampir, monggo. Udah tahu nih. Ngomong Jogja udah tahu. Oh, udah paham. Karena sering bergaul sama orang Makassar di sini. Iya, aku di sini tuh ketemu orang Jogja masih jarang karena kita kumpul sama orang ini Makassar. Oh ya. Iya. Terus tempat wisata yang sudah dikunjungi sejauh ini? Nah, ini yang menarik tempat wisata. Nah, jadi tempat wisata itu ya ada banyak yang sudah aku pergi kan contohnya di alun-alun. Oke, alun-alun utara atau alun-alun selatan? Selatan. Oke. Jadi masih di situ dulu banyaknya itu maksudnya nanti lagi lah. Cuma yang aku mau
Ya aku kunjungi itu baru satu, tapi Iya. ya Kan banyak, rencana banyak, Ya. tapi yang baru udah dikunjungin cuma satu, Ya, baru satu ya. yang sudah dikunjungi. Yaitu alun-alun selatan. Alun-alun selatan. Ada apa di sana di alun-alun selatan ini? Ya ada apa ya? Ada rumput. Ada rumput. Ada 2 pohon beringin. Oh iya. Ada. Ya di situ sama teman kan datang di alun-alun selatan jalan-jalan gitu. Nah, cuma mungkin yang khas di situ itu yang ini apa? Yang kita tutup mata, Mm-mm. terus di depan kan ada 2 pohon beringin dan kita tutup mata dari apa? Sudut gitu dari kejauhan. Mm-mm. Terus kita jalan-jalan sampai antara pohon beringin ini. Jadi kita jalannya itu kita nggak tahu yang mana lurus, ini kita cuma modalkan hati yang suci. Udih. Iya. Untuk bisa sampai di antara pohon itu. Melewati Ya kalau nggak salah. Iya, melewati Mm-mm. apa? Di antara pohon itu. Heeh. Tembus di antara Pohon pohon itu langsung gimana setelah itu? Oh kita kayaknya buat permintaan gitu, tapi kemarin aku nggak buat permintaan, aku hanya challenge diriku gimana selama ini, apakah aku bisa melihat dengan mata tertutup? Wah, berhasil tidak? Ya nggak berhasil lah. Gagal. Gagal lah. Harusnya kalau gagal coba lagi. Heeh. Pokoknya nggak boleh pulang kalau nggak berhasil. Oh itulah ininya. Keseruannya di Jogja itu harus itu. Apa? Kita sudah lewatin yang itu, tutup mata itu. Namanya apa sih? Jogja. Apa ya namanya? Pokoknya nggak keren lah kalau nggak coba itu di Jogja. Di alun-alun selatan atau apa alun-alun utara istilahnya. juga ada kalau nggak salah. Lupa istilahnya, tapi teman-teman bisa lihat di channel YouTube Trimono Group, di scroll aja videonya, di situ ada satu konten yang membahas tentang alun-alun selatan sama yang tutup-tutup mata itu. Wah, Silakan di scroll betul. di channel YouTube Trimono Group, itu ada di situ. Dinonton juga maksudnya. Dinonton ya, di scroll dinonton. Dinonton. Dan lupa namanya. Intinya dulu itu Mm-mm. kenapa ada tradisi seperti itu? Iya. Karena ada waktu-waktu tertentu para apa ya, orang-orang dalam keraton itu Mm-mm. ya mereka harus intinya berdiam diri, tanpa berbicara untuk melatih konsentrasinya. Konsentrasi. Iya, melatih ketenangannya. Jadi ada satu malam tembus pagi, Mm-mm. mereka itu nggak boleh ngomong. Mm-mm. Pokoknya harus hening lah, harus tenang karena untuk melatih konsentrasinya. Ya waktu itu ya lupa juga ya, aku nggak bisa jelasin panjang lebar karena nggak terlalu tahu sejarahnya, hanya sedikit yang saya tahu bahwa dulu itu digunakan untuk melatih konsentrasi para prajurit, mungkin penjaga istana. Mm-mm. biar mereka lebih Konsentrasi. ya terlatih lah konsentrasinya. Kemudian dikenal juga kalau 2 pohon itu sebagai pintu gerbang yang mempertemukan antara keraton dan daerah pantai selatan. Oh begitu. Daerah selatan ya. Jadi di sini alun-alun selatan ya. Alun-alun selatan. Nah, di utaranya itu kan ada keraton. Iya. Nah, 2 pohon itu dianggap sebagai pintu gerbang. Pintu gerbang yang memisahkan antara Keraton dan daerah selatan. keraton dan daerah pantai selatan, daerah selatan lah kayak gitu. Tapi di sebelah utara juga ada alun-alun utara ya kalau nggak salah ya. Iya, Di sini ada juga ada 2 pohon gitu. Iya, kayak- alun-alun utara. Di utaranya keraton, ada alun-alun utara yang mungkin dulu digunakan sebagai tempat upacara ya, maksudnya kalau misalnya ada upacara kerajaan ya, itu biasa digunakan dan ya pasti banyak fungsinya lah dulu, tapi kita nggak tahu apa saja fungsinya itu untuk alun-alun. Banyak banyak research ya tentang itu. Ya sedikit-sedikit, maksudnya setiap ketemu sama orang kan kita tanya-tanya ini kayak gimana ini. Jadi lebih lengkapnya teman-teman bisa scroll. Iya, ada. Akun Bisa di channel scroll ya. Trimono Group Ya mudah-mudahan nanti juga kita bisa buat channel satu lagi tentang itu. tentang ini semua. Karena kalau mau disatukan dalam channel bahaya nanti. Nanti teman-teman kurang fokus.
Mungkin bagus kalau kita buat satu channel lagi untuk khusus untuk explore tempat-tempat di Jogja. Ya, mohon doanya agar rencana ini bisa berhasil ya teman-teman. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke. Jadi apa rencana selanjutnya ini? Ya, rencana selanjutnya kan udah kursus di sini bahasa Jerman ya. Rencana sampai ini kalau bisa juga sambil kerja gitu kan, supaya bayar kursus ini, bayar makan kan agak ringan. Iya. Oke, kita kembali ke Oh ya, saya masih berterima kasih sama saudara Evan yang sudah menjamu dan membolehkan tinggal di kontrakan yang sangat mewah ini. Wah, luar biasa. Sama-sama teman. Terima kasih teman lama. Iya. Nanti tinggal dihitung aja ya berapa malam kali sekian. Iya, aku lihat ini si Evan ini sudah mulai catat-catat di buku ini. Semua per malam pengeluaran list. Oh ya harus. Oh, jadi iya, memang harus, iya. nanti ada plot twist gitu. Karena secara terselubung kan ini semacam bisnis juga, bisnis. Ya. Pertemanan, eksploitasi teman. Bisnis inilah bisnis penginapan ya. Oh, Mas, rencana ke depannya juga. Iya, rencana ke depan nanti teman-teman doakan biar siapa tahu kita berhasil buat bisnis penginapan khusus untuk teman. Ya, teman-teman yang datang dari daerah kita. Semangat. Harus pajakin di situ. Iya. Oke, jadi mungkin kita akan bertemu lagi dengan Adit. Iya. Karena ini baru. Oh, jadi masih panjang ya? Ada masih part 2, part 3. Iya, gitu. ini kan baru 1 minggu pertama di Jogja. Iya. Nanti di akhir bulan ini kita podcast lagi, kita tanya-tanya lagi. Jadi mulai sekarang harus siapkan materimu. Oh, gitu. Setiap kunjungi satu tempat harus disiapkan materinya. Oh, ini yang harus saya angkat di dalam podcast. Ya, ini kan untuk menambah wawasan para penonton Trimono Group di sana. Ya, betul. Di seluruh dunia ini sudah tersebar sampai di seluruh dunia. Bahkan kemarin sempat ada yang nelpon dari planet Mars. Oh, begitu. Jadi halo Bang Admin, saya ini sementara di mana ini di planet Mars, saya penonton setia Trimono juga podcast. Wah, jadi saya berikan aplaus yang meriah. Betul. Enggak ketemu sama ini. Apa Neil Armstrong? Mungkin Neil Armstrong yang telepon saya kemarin. Ya, jadi saya berterima kasih kepada Trimono Podcast sudah mengundang saya di sini. Dan kalau memang betul ya ada part 2, part 3 ya, saya berharap part 2 atau selanjutnya itu kita udah bisa bahasa Jerman gitu. Sambil podcast. Ja, sehr gut. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Ja. We get es. Sehr gut. Und dia? Sehr gut. Danke. Oh, jadi tadi ini bukan bahasa Jerman, bahasa planet Mars. Pantasan mirip-mirip bisa main telepon gak tadi? Jadi disclaimer tadi itu bukan bahasa Jerman, tapi kami latihan bahasa planet Mars. Planet Ocean. Ya, saya juga berterima kasih kepada Adit sudah berkenan hadir. Sudah berkenan hadir di Trimono Podcast ya. Saya juga berterima kasih kepada Aswan yang sudah menjemput Adit di bandara. Juga saya berterima kasih kepada para kru yang bertugas dalam penerbangan dari Makassar sampai di Surabaya, kemudian dari Surabaya sampai di Jogja. Kami ucapkan terima kasih. Ya, sekali lagi saya juga lupa tadi terima kasih kepada Aswan yang telah berjasa buat saya sampai di tempat ini di Jogja. Dan kepada Trimono Garis Keras. Oh, udah ada nama ininya, fansnya ya? Ada. Apa namanya? Coba aku tadi kirain coba kasih nama. Apa namanya ya? Bagus ya. Trimono Kotil. Oh, bisa. Ya, mungkin lebih ini sahabat Trimono aja. Ya, biasanya sih kalau aku buat video paling sebut sahabat. Halo sahabat Trimono Group dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Trimono Group. Tapi teman-teman juga bisa request atau komen bagi teman-teman yang punya ide tentang Betul. Nama fans dari Trimono. Betul. Dan aku adalah fans dari Trimono Podcast ini. Berarti kamu adalah sahabat Trimono. Sahabat Trimono. Sahabat Trimono Group. Oh, sudah ada grupnya.
yang usaha bubur kacang hijau tadi sama penginapan itu. Jadi nanti akan ekspansi sebesar-besarnya untuk ke luar negeri. Betul. Usaha di luar negeri lagi. Iya. Jadi saya juga ucapkan terima kasih kepada Nerius yang menemani Aswan saat menjemput Adit di bandara. Terima kasih juga buat Nerius, sehat selalu, sukses dan jangan lupa ketawa. Amin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada penjual Mas Burjo. Mas Burjo. Mas Burjo yang kemarin tempatnya Adit makan saat pertama datang di Jogja. Itu bisa dikatakan sebagai makanan pertama di Jogja yang dinikmati oleh Adit. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Burjo dimanapun kalian berada. Sehat selalu. Amin. Ada pertanyaan lagi? Kok lagi terima kasih? Oh saja terima kasih ya. Terima kasih buat Mas Burjo, abang Burjo, Burjo, dan tidak lupa juga berterima kasih kepada mas yang sudah sewain penutup mata buat saya tadi. Oke, sehat betul sehat selalu ya. Betul. Dan juga terima kasih kepada nasi ayam yang sempat dinikmati oleh Adit di Burjo. Tanpa Anda mungkin Adit akan pingsan saat perjalanan dari bandara sampai di kontrakan. Terima kasih nasi ayam. Terima kasih. Mau disebutin semua terima kasihnya. Terima kasih juga untuk motornya Aswan yang sering mogok. Kemarin sempat kehujanan. Tanpa motor itu mungkin kami tidak akan pernah melihat yang namanya alun-alun selatan. Oke. Coba. Dan apa lagi ya? Terima kasih untuk siapa? Ya buat teman-teman di kontrakan ini terima kasih semuanya. Dan semoga masih nyaman dengan kehadiran saya di sini. Amin. Ya, kalau sering-sering sapu rumah ya, membersihkan ya, cuci piring ya pasti nyaman. Oh iya. Begitu ya. Begitu teorinya. Biar aman. Dan nyaman. Oke. Sama akhir bulan ya jelas. Ada pembukuan begitu. Ada pembukuan yang harus ditandatangani. Oh. Jadi sebelumnya sudah ada ikat kontrak begitu. Aduh, MOU. Ada. Ini ngomong-ngomong kita terima kasih kayak seolah-olah nggak ada part 2-nya ini. Teman-teman jangan jangan terlena dengan terima kasih di sini karena memang kami orangnya suka berterima kasih. Ya. Dan mungkin di video selanjutnya juga part 2 bersama Adit. Kami masih akan mengucapkan banyak terima kasih karena di video ini sudah banyak yang kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih, tetapi belum semuanya tersentuh dengan kalimat terima kasih kami. Masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, masih banyak orang yang ingin kami sapa, masih banyak pembangunan yang ingin kami lakukan untuk Mamasa di tahun 2024. Semangat Mamasa. Kenapa kayak mencalon Gi? Ya karena kebetulan kami berdua ini dari Mamasa, Sulawesi Barat. Iya, betul sekali. Iya, Sulawesi Barat. Kami calon bupati dan calon wakil bupati. Jadi pegangan tangan dulu, siapa tahu kita nanti bisa jadi calon bupati dan wakil bupati buat Kabupaten Mamasa yang lebih maju. Ini akan kita bahas di video selanjutnya. Kira-kira apa yang ingin saya lakukan kalau saya jadi bupati dan wakil bupati misalnya ya. Betul. Intinya kalau kami jadi wakil bupati dan bupati di Mamasa, apa yang akan kami lakukan untuk Mamasa menjadi lebih baik? Tentunya menjadi lebih baik. Betul. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Saya rasa sudah cukup untuk video kali ini karena kita sudah dari tadi bertele-tele. Semoga apa yang kami sampaikan tidak bermanfaat. Cak lontong. Semoga apa yang kami sampaikan ya bisa menjadi sumber pengetahuan yang baru, menambah wawasan teman-teman ya, sahabat Trimono Group di planet Mars. Ya, betul. Ya. Dan di luar negeri sana juga. Iya, tentunya dukung terus channel ini dengan cara like, komen dan subscribe serta di-share juga kepada sesama alien kalian. Ya. Ya, siapa tahu video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Para alien-alienku di seluruh planet yang ada di galaksi Bima Sakti ini. Betul sekali. Jadi cukup sekian video kami pada kesempatan kali ini.
Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Auf Wiedersehen.